warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful ubbad waz zuhad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurullaha 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Al-Hajj 76. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Dzar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah subuh kita pada hari Ahad ini senantiasa mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih sekali lagi tentang fikihnya fikih tentang udhiyah, tentang berkorban. Al-udhiyatu bi tasydidil ya huwa ma yuzbahu minan ni'am taqarruban ila Allah yaumal 'id wa ayyamat tasyrik. Kurban udhiyah dengan tasdidnya ya merupakan sesuatu yang disembelih dari binatang ternak dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Karena itu kurban menjadi satu amaliyah ibadah yang sekaligus amaliyah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, juga ibadah yang memang sosial kemasyarakatan bertujuan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang bisa dipahami oleh kita tentang ayat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu, gitu maksudnya. Wanhar ay li rabbika, dan berkorbanlah karena Tuhanmu, bukan karena siapa-siapa. Artinya ketika kita kurban ya niatnya karena Allah. Untuk itu, karena kurban adalah sebuah amaliyah ibadah, maka butuh niat, begitu. Butuh keadaan seorang muslim yang niat, yang berniat. Man ahlun niyat, siapa yang ahli niat? Ahli niat ya orang yang hidup, kan begitu. Maka dari itu kalau Imam Nawawi menyatakan la yajuzu wala yajuzu, dan tidak boleh apa kurban anil mayyiti, dari orang yang sudah meninggal dunia, illa ayyusa biha, kecuali dia telah mewasiatkan tentang kurban. Na'am ya tajuzun niyabah anhu fima ayyanahu binadhrin qabla mautih. Ya boleh menggantikan kurban itu darinya
dengan sesuatu yang telah ditentukannya berupa nazar kurban qabla mautihi, sebelum matinya. Itu kama qala Imam Nawawi. Lalu kemudian, bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang sudah kita bahas gitu maksudnya. Ternyata ada yang membolehkan begitu. Kenapa alasannya? Alasannya adalah bahwa kurban itu merupakan satu ibadah yang berbentuk sedekah. Jadi la tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnih wala 'an mayyitin illam yusa biha. Pertama itu. Kemudian kata Imam Al-Abbadi, Abul Hasan Al-Abbadi menyatakan, lau dhaha an ghairihi bi ghairi idnih lam yaqa anhu. Wa amma at-tadhiyya 'anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li'annaha darbun minas shadaqati. Karena sesungguhnya tadhiyah atau korban itu adalah bagian daripada sedekah. Was shadaqatu tasihhu 'anil mayyit, dan sedekah itu boleh diperuntukkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihil ijma', dan sudah pasti bermanfaat baginya dan akan sampai pahalanya kepadanya secara ijma' para ulama. Nah, itu adanya ternyata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Mujamma' atau Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Muhadzab itu karangan Asy-Syairazi. Asy-Syairazi itu menganut pendapat daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi di sana bukan Imam Nawawi yang dari Banten ya. Imam Nawawi yang dari sono, yang dari Arab Saudi. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i itu. Kalau masalah ubudiyah itu pendapatnya Imam Nawawi yang diambil. Kalau dalam perekonomian muamalah itu yang diambil pendapatnya Imam Rafi'i. Karena kenapa? Karena Imam Rafi'i itu orang kaya, jadi pelaku ekonomi gitu maksudnya. Kalau Imam Nawawi ya kebetulan dalam keadaan miskin kehidupannya. Nah itu para ulama sepakat ketika ada perbedaan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ketika persoalan muamalah perekonomian, yang dimenangkan pendapat Imam Rafi'i yang diambil. Tapi apabila masalah ibadah, sholat, ya berkaitan ibadah-ibadah mahdhah, itu Imam Nawawi. Artinya kenapa seperti itu? Ya kita itu melihat seseorang itu ketika berpendapat ya latar belakang kehidupannya kan begitu, biasanya begitu. Sampai sebegitunya persoalan-persoalan kayak model persoalan-persoalan keilmuan seperti masalah zakat dan sebagainya pada zaman para sahabat juga sama. Ketika itu memang kebetulan beliau itu orang-orang pelaku ekonomi seperti sahabat Utsman kan gitu maksudnya. Iya, Abu Bakar itu beliau yang pendapat beliau tentang perekonomian, karena mereka pelaku ekonomi secara real gitu maksudnya, bukan teoritis saja. Nah itu artinya bahwa dalam hal ini Imam Nawawi dan Murafi tidak ada perbedaan pada hakikatnya, tapi ada hal tertentu yang memang berbeda, yaitu para ulama itu sudah biasa seperti itu. Nah kemudian tentang masalah kurban ini Imam Nawawi menyatakan bahwa kurban itu tidak boleh untuk orang yang sudah meninggal dunia, kecuali itu maksudnya dia sudah berwasiat, begitu maksudnya sebelum matinya dia berwasiat untuk minta dikurbankan kepada ahli warisnya, maka ahli warisnya menjadi wajib apabila memang sudah ada kan begitu. Nah Imam Abbadi itu sezaman juga begitu, beliau menyatakan bahwa kurban itu sama dengan sedekah begitu, disamakan dengan Abul Hasan Al-Abbadi menyatakan bahwa kurban itu ya sedekah begitu. Maka sedekah itu tanfa'u bihi, bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan juga watasilu ilaihi, akan disampaikan pahalanya
kepadanya tanpa mengurangi, gitu maksudnya, pahala dari orang yang sudah melakukan kurban itu yang diniatkan untuk orang tuanya. Jadi jangan perhitungannya seperti ini, bahwa ketika kita kurban untuk orang tua berarti pahala untuk orang tua doang. Nah, itu tidak. Ternyata kita sebagai anaknya disebut sebagai birrul walidain, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ini tidak terputus pahalanya, begitu. Maka sampaikanlah, nah di sini sampaikanlah wasiat kepada anak-anak kita yang baik, itu maksudnya. Wasiat di sana adalah termasuk artinya kita mencontohkan secara langsung ataupun tidak langsung. Kayak kita memperlihatkan pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko untuk sholat berjamaah, diperlihatkan di hadapan anak, gitu maksudnya. Tapi kalau lagi berantem sama bini jangan diperlihatkan, kan gitu. Tapi kalau lagi minum-minuman keras, na'udzubillah, jangan diperlihatkan. Nah, maka dari itu dalam satu makalah, dosa yang ngedeng, tahu ngedeng Pak Haji? Jadi iya, dosa yang fil alaniyah secara terang-terangan itu jauh lebih besar dosanya. Kemaksiatan yang ngedeng, yang diperlihatkan, itu dosanya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang disembunyikan. Orang yang minum-minuman keras di jalan itu maksudnya, di depan umum, di perapatan gitu maksudnya, sambil main gaple, minum satu seroki misalnya gitu, itu jauh lebih besar dosanya dibanding dia minum khamr di dalam kamar sendirian gitu. Tapi saya bukan mengatakan menganjurkan bukan berdiri, tidak. Maksud saya ini lihat dari dosa besar dan dosa tidaknya, gitu maksudnya, besar dan kecilnya. Artinya apabila dosa kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan, seakan-akan dia bangga membenarkan kemaksiatan yang dilakukan, gitu. Tapi kalau orang yang sembunyi-sembunyi, dia merasa berdosa, kan gitu maksudnya. Saya ini berbuat dosa, gitu maksudnya. Saya berbuat dosa, maka saya tidak mau dosa ini diperlihatkan kepada orang. Walaupun Allah Maha tahu, kan gitu maksudnya, begitu. Tapi dari sisi ini, khawatir orang lain niru dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan, maka nanti kemudian terus-menerus kita akan mendapatkan bagian dosa itu. Maka kan yang sangat populer itu sebuah, saya tidak tahu apakah hadis, ada yang mengatakan hadis, ada yang bukan. Kayak man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusu min ujurihim, kan begitu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusu min auzarihim. Barang siapa yang berbuat mentradisikan kebaikan, lalu kebaikannya itu ditiru oleh orang lain, nah itu, maka baginya pahala, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang meniru perbuatannya tanpa mengurangi tanpa mengurangi pahala yang sudah didapatkan oleh orang yang melakukannya. Jadi saya melakukan kebaikan, ya Pak Haji Tabiin mengikuti saya dapat bagian dari perbuatan baik yang dilakukan oleh Pak Haji, karena Pak Haji niru saya, gitu maksudnya. Nanti terus itu beruntun. Pak Haji ditiru sama para marhaba, terus saja gitu beruntun itu. Dan itu tiada putus, itu maksudnya, sampai hari kiamat begitu. Sampai kebaikan itu tidak dilakukan lagi oleh orang, begitu. Maka dari itu ketika berbuat baik ya dicontohkan, karena ini perlu uswah hasanah, gitu maksudnya. Bukan masalah riya. Kadang orang menyatakan riya, begitu. Ada orang, saya mah soalnya di rumah aja, yang jamaah itu riya. Nah, ini nuduh orang riya. dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah itu dikatakan orang yang menuduh riya orang lain itu sudah berbuat riya lebih dulu dia, gitu maksudnya, gitu. Kalau kerja bakti juga beramal. Termasuk kerja bakti juga, ya harus diperlihatkan gitu kan, kerja bakti gitu maksudnya, bersihin got gitu maksudnya. Nah itu, begitu juga barang siapa yang melakukan sunnatan sayyi'atan,
sebuah tradisi yang buruk, maka baginya wizrun, dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa dari orang yang mengikuti perbuatan buruk itu. Gitu maksudnya, kemaksiatan itu. Min ghairi ayyang qusumin auzarihim, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa yang dilakukan oleh orang yang pertama atau orang yang mengikutinya. Nah, ini luar biasa ini. Artinya di sini kata para ulama, ya apabila berbuat maksiat ya jangan ngedeng gitu. Jangan ngedeng tuh jangan terang-terangan gitu maksudnya. Nah, ini gak bagus gitu maksudnya. Karena apa? Karena khawatir itu ditiru oleh orang lain gitu maksudnya. Ditiru orang lain keburukannya. Wah, ini bahaya. Seakan ada pembenaran di situ, padahal ada perbuatan dosa. Maka sembunyikanlah begitu. Ya. Kurang semangat kalau untuk disembunyi gitu, kurang semangat. Tapi kalau di depan umum kan semangat. Iya. Kalau kita mau di depan di jalan itu kan semangat. Kalau berbuat apa? Kalau berbuat baik. Iya, ya artinya gitu maksudnya ada hal-hal tertentu yang memang harus diperlihatkan, ada yang memang bagusnya disembunyikan gitu maksudnya. Kayak satu contoh bahwa dua hal yang kita boleh ngiri kan dalam satu hadis kan, la hasada illa fisnataini, tidak termasuk hasud kan dalam dua hal itu. Jadi kita misalnya ngiri sama Pak Haji itu tidak termasuk hasud, tidak termasuk ngiri dalam dua hal. Pertama, orang yang a'tahu ilman, orang yang diberikan ilmu lalu fayamalu biha, dia mengamalkan ilmunya. Jadi dia ilmunya masih rendah begitu tapi luar biasa gitu amalnya. Nah, itu mengamalkan ilmunya, kita tuh boleh hasud sama orang itu. Terus yang keduanya sedekah, kan begitu. Idza a'tahu amalan, orang yang diberikan harta benda lalu fayunfikuhu fi sabilillah. Lalu dia menginfakkannya di jalan Allah. Itu juga kita harus ngiri gitu maksudnya, begitu. Ya sekali-kali sih boleh disebutkan bahwa sedekah dari Pak Haji Tobiin 2 juta, nah itu diumumin misalnya, ya perlu gitu maksudnya untuk menimbulkan semangat bagi orang lain. Pak Haji penghasilannya sebulan cuma 10 juta mampu nyumbang 2 juta. Lah kita yang penghasilannya 25 juta kok nyumbangnya cuma 500.000. Nah, itu maksudnya. Hal seperti itu perlu. Ya, begitu. Zaman Nabi juga sama begitu, Pak. Zaman Nabi seperti itu, ketika mau berperang, ketika mau melakukan jihad itu beliau mengumumkan gitu maksudnya, ini ada sumbangan dari ini kuda sekian ekor dan sebagainya gitu. Jadi untuk menimbulkan semangat bagi yang lain, saya siap tenaganya ketika bangun masjid kan begitu, saya siap untuk maju di depan dan sebagainya. Nah ini maksudnya jihad fisabilillah itu tidak hanya tenaga tapi anfusihim wa amwalihim, jiwa dan harta bendanya gitu maksudnya. Nah di situ jadi memang perlu hal ini untuk menimbulkan semangat bagi orang lain. Ya tapi tentunya ini niatnya benar-benar suci karena Allah begitu. Dan kita juga tidak usah kan kita kayak korban gitu maksudnya. Iya kan viral itu korban kan memang kita tuh beda memang semangatnya. Kurban kambing kecil agak minder gitu, tapi kalau kambingnya besar yang harganya 4,5 juta misalnya, itu bangga gitu maksudnya. Itu ada perasaan seperti itu. Memang benar. Berapa tuh kambingnya begitu? Cuma 2,5 juta gitu misalnya ya. Gua nih 4 juta nih. Nah, itu misalnya begitu. Perlu gitu, nggak apa-apa gitu maksudnya. Tetapi tentunya diniatkan suci karena Allah gitu maksudnya. Begitu. Atau misalnya tapi tidak usah disebutkan kambing harganya sekian, nggak usah gitu maksudnya. Kalau yang itu mah udah 1 ekor kambing dari Haji Tobiin, tinggal dikasih nama aja, dikalungi papan nama kan kambingnya. iya kan biasanya begitu ya, sapi kan dikasih nama gitu, ini ya haji siapa gitu. Kalau zaman dulu begitu, memang supaya memang sebagai tanda gitu maksudnya.
Ya kalau dulu di kampung sih memang karena saking banyak korbannya orang-orangnya, ini sapi dari siapa gitu. Kalau dulu mah satu-satu, satu paji satu kambing, papayaran satu kambing gitu maksudnya. Sapi banyak banget gitu. Dulu di kampung. Jadi panitia katakanlah kiainya menyembelihnya kan sudah ini punya siapa nih gitu kan begitu. Makanya ditandai sapinya gede banget tuh, Haji Tobiin. Iya. Iya, di badan sapinya Ustadz Pairan yang bisa ditulis itu seperti itu. Memang benar gitu maksudnya. Nah ini bukan untuk ria-riaan tapi untuk min sya'airillah. Dalam rangka mencirikan syiar agama Allah. Dan disitunya juga kalimatnya lakum fiha khair fadhkurullaha 'alaiha shawab. Jadi shawabun beberapa tanda, beberapa sifat gitu. Perlu juga kita, ya tentunya tidak semuanya sih, ya tidak harus gitu maksudnya begitu. Cuma memang tradisi kita emang sudah seperti itu. Orang yang sudah berangkat haji kemudian tidak disebut haji agak meringis biasanya begitu. Jujur aja Pak Haji nih, terus terang aja kan begitu kan. Waktu Allah kagak disebut haji meringis itu biasanya. Orang haji mahal katanya bahasanya begitu. Tapi yang jelas ya itu memang sebuah penelitian antropologi agama nih ada nih. Ya kebetulan dari non muslim tapi ya tidak ada masalah. Antropologi agama di buku antropologi agama Clifford Geertz itu tentang sebutan haji gitu. Kemudian ternyata istilahnya dirilis dikomentari oleh Ahmad Sobari yang dari Indonesia itu tentang antropologi juga tentang sebutan haji. Kalau Clifford Geertz itu menentukan tentang haji di Indonesia, ya maksudnya umat Islam haji yang di Indonesia. Nah kalau di Ahmad Sobari itu yang dari UIN Jakarta itu menyebut istilahnya apa? Sebutan haji sebagai peningkatan status sosial gitu maksudnya, bahwa orang yang sudah haji ya sejak dulu sih memang itu status sosialnya naik dia gitu maksudnya. Itu sejak dulu itu seperti itu. Makanya orang Betawi kan biasanya walaupun tekor asal kesohor gitu ya, begitu ya orang Betawi ya. Jadi kadang berangkat haji itu jual tanah gitu, cucunya mah gak kebagian gitu anak-anaknya. Iya pulang dia ngontrak rumahnya kan gitu. Karena tanahnya di haji saking inginnya disebut Pak Haji. Nah itu jadi semangat ekonominya padahal itu. Tapi ya kasus-kasus tertentu saja ternyata begitu. Nah di situ memang bedanya di Indonesia itu begitu Pak. Ya kalau di Arab Saudi di Mesir ya tidak ada sebutan Al-Hajj itu nggak ada gitu. Di Indonesia doang itu maksudnya. Ya kalau termasuk ya Malaysia yang niru kita sebenarnya gitu. Tapi tetap awalnya di Indonesia iya Al-Hajj Ahmad Tobiin disebut bangga banget itu maksudnya begitu. Iya komplit gitu. Iya, kalau di sini memang begitu. Tapi kalau di sana di Arab Saudi sendiri yang nggak ada gitu maksudnya. Orang sudah berkali-kali haji juga nggak ada sebutan hajinya kan gitu. Begitu. Sampai di kita di KTP juga kadang kan begitu ya. Dari KTP juga ditulis kan haknya gitu maksudnya. Nah ini artinya ya mungkin dari sisi itu ada plus minusnya, ada kebaikan dan keburukannya. Tapi ya perlu juga dalam hal tertentu. Kayak model orang nabung bertahun-tahun kan gitu ya. Ya kalau dulu kan ada dana talangan tuh bertahun-tahun dia nabung untuk berangkat haji kan gitu. Jadi semangatnya luar biasa. Ini yang mungkin yang perlu kita tirunya gitu maksudnya. Yang kadang kita berboya-boya terus-menerus tapi tidak mau daftar haji. Nah itu. Ada yang menyatakan lagi ini juga pendapat ya bukan salah 100% sih. Lah saya daftarnya umroh aja lah, haji mah takut nggak ada umur. Nah ini juga salah gitu. Dia sudah menentukan nasib buruknya pada dirinya, mendahului Allah. Itu nggak boleh Pak. Kalau misalnya tujuannya umroh ya udah umroh aja, jangan ngomong haji kelamaan nanti saya keburu meninggal. Nggak boleh begitu itu. Dia mendahului kudrat dan iradatnya Allah. Lah siapa tahu kan begitu. Apalagi sekarang ada harapan kan. Walaupun kita misalnya sekarang kan di kota Bekasi
Haji itu 22 tahun Pak nunggunya. Oh kalau belum daftar 22 tahun sekarang itu. Kemarin Pak Selam bulan kemarin bulan April apa Mei itu dia. Beliau daftar itu. Ya cerita sama saya. Terus awalnya agak ini ya, kata jangan takut, kata saya begitu. Udah bismillah aja gitu. Pasrahkan diri aja kepada Allah walaupun 22 tahun. Ada peraturan nanti itu kalaupun belum nyampe 22 tahun gitu maksudnya, kita kan bisa mundur bisa maju. Nah, itu sudah pasti peraturannya jika umur 75 tahun maka dia sudah langsung didaftarkan, didahulukan. Jadi kalau misalnya sekarang umur berapa nih? Sekarang umur 50 misalnya. Nah 50 kalau 20 itu kan 70 berapa tuh? Iya kan 72 gitu maksudnya. Itu dalam aturan seperti itu. Kalau misalnya 50 tahun ya sekarang dia sudah 57 kan gitu misalnya, atau 55. Ya tinggal berapa kan, berarti sekitar umur berapa ya pas berarti 75. Tapi kalau misalnya kita umurnya sudah 60 atau 65 baru daftar, udah jangan takut gitu maksudnya. Begitu. Jangan takut misalnya nanti ada aturan jika sudah 75 tahun maka langsung dimasukkan ke dalam kuota yang terbaru gitu maksudnya. Begitu. Ya contohnya orang tua saya sendiri daftar gitu 2018 daftar, umurnya waktu itu beliau 74 gitu. Ya kurang 1 tahun. Nah sekarang sudah ditentukan nanti tahun 2022 gitu maksudnya. 2022 berangkat. Nah ini 2020-nya mundur nih 2021 ya bisa 2023 kan gitu maksudnya. Nah itu kan baru kemarin daftarnya sama. Jadi tidak mesti. Jadi istilahnya disitulah maksudnya kita jangan patah semangat untuk melakukan ibadah. Maka sekarang yang masih ya sudah cukup berumur ya segera daftar gitu maksudnya. Kalau mau daftar haji, kalau umroh ya umroh, tapi jangan ngomong bahasanya rasanya mah umroh aja karena khawatir umurnya tidak nyampe. Nah ini jangan seperti itu. Sekarang seakan-akan kita sudah mendahului kehendak Allah. Kita kan tidak tahu akan berumurnya sampai 90 tahun, sehat, segar, bugar. Lah siapa tahu. Nah, kemarin saya berangkat dengan orang Depok itu ada yang umurnya 79, Pak. Udah tua tapi jag-jagnya luar biasa dia. Siap belum katanya begitu. Dia lebih siap dulu kalau mau umroh, kalau mau apa tuh dia. Ayo cepetan katanya begitu. Luar biasa itu. Dan itu semangatnya luar biasa. Kata keluarga di sana mau lemah katanya begitu, gak ngapa-ngapain. Kalau sampai ikut bantuin bawain makanan itu untuk anak-anak yang muda yang sakit-sakitan pada itu luar biasa itu. Ya artinya dari sisi itu kan kita tidak bisa menerka-nerka, tidak bisa melakukan prediksi secara pasti kan bahwa umur tua itu bukan berarti lemah gitu maksudnya begitu. Yang jelas semangat mereka itu yang kita perlu ditirunya gitu maksudnya begitu. Tapi yang jelas apabila 75 tahun sudah, itu paling lama nunggu 3 tahun untuk berangkat gitu maksudnya. Artinya dia memang harus sudah didaftarkan, apalagi dia mengikuti KBIH. Biasanya KBIH memperjuangkan penuh itu. Karena setiap kota itu ada ya ada peraturan seperti itu. Jadi setiap kota itu dapat bagian, Pak. Misalnya kuota haji di Jawa Barat sekian, dibagi ke sekian kota. Nah setiap kota itu ada bagiannya, ada bagian-bagian untuk umur yang 75 tahun didahulukan. Yang sudah daftar, tapi kalau yang belum daftar mah yang nggak bisa gitu maksudnya gitu. Dia sudah 75 tahun tapi dia baru daftar 5 tahun yang lalu, itu bisa masuk langsung. Iya, itu memang. Dan itu berlaku kayak debat begitu. Jadi secara otomatis diurut, ya umurnya diurut gitu maksudnya. Jadi pendaftaran dulu, baru diurut umur gitu. Apabila misalnya dia baru berapa tahun, tapi kemudian umur KTP-nya ternyata sudah 75 tahun, itu bisa didahulukan gitu. Ya walaupun ini memang ya kan pemerintah juga memperhatikan fisik sih memang, artinya peraturan itu kan
memperhatikan dan menghormati fisik seseorang apabila sudah 75 tahun kan begitu. Khawatir terjadi apa-apa di sana kan gitu. Karena kebanyakan seperti itu. Tapi ya jangan salah prediksi, di sana banyak sekali yang umurnya tua tapi lebih semangat daripada anak-anak muda. Anak muda yang di sini yang biasanya nongkrong dulu kan di sana juga sama begitu. Beda dengan orang-orang yang tua yang sudah memang kesadarannya sudah tinggi kan begitu. Nah itu ya artinya ya mari kesemangatan itu yang perlu didapat, yang perlu kita perjuangkan supaya kita senantiasa beramal. Di sini juga sama begitu. Dalam hal korban ya segera. Makanya di sini kan maqalah menyatakan boleh juga apabila kurban itu utang. Walaupun dalam bahasa di sini ada syarat satunya adalah al-qadir, berkemampuan. Berkemampuan di sana ternyata utang kan berarti tidak berkemampuan. Ya dia kemampuannya ngutang. Dia punya sesuatu yang dibayar di kemudian hari dan tepat waktu. Kenapa tidak gitu maksudnya? Orang ya nunggu warisan. Emang warisannya berapa? Ya berarti kalau nunggu warisan kan nunggu meninggal berarti. Iya. Ya jadi artinya begini sih. Ya barangkali mau nunggu warisan dalam pengertian bahwa orang tua itu mewariskan hal yang banyak nanti gitu maksudnya ya silahkan. Tapi ya artinya itu kan sesuatu yang menurut saya tidak maklum lah gitu maksudnya bagi kita. Artinya apabila kita berbuat baik itu jangan nunggu-nunggu sebenarnya. Ada bahasa ketika kita ada kesempatan jangan nunggu gitu maksudnya begitu. Makanya kan selagi sehat, selagi kuat, selagi masih ada, selagi masih cukup. Nah ini maksud saya adalah upaya dan usahanya. Bukan berarti harus misalnya nih ini dalam waktu sekian hari kita sanggup gak ini mau kurban nih, pengen kurban gitu maksudnya. Nah itu kita terus berusaha berdoa kepada Allah. Ya Allah saya pengen kurban tahun ini. Kan bener-bener itu maksudnya begitu. Sampai dia ngutang-ngutang misalnya. Nah itu di situ maksudnya saya ada 2 juta nih. Tapi kambing yang 2 juta sekarang kan kecil banget. Saya pengen yang 3 juta. Ngutang 1 juta. Nah itu maksudnya begitu. Tapi kalau total sih ngutang semua boleh nggak? Nah ini. Tapi dia janji bayarnya bulan depan. Oh berarti nggak boleh, nggak apa-apa. Itu sama dengan utang atas nama Allah. Itu. Kalau dapat warisan 3 miliar berbayar berapa? Sapi 2 3. Ya boleh 3, boleh 10. Iya boleh. Nah itu kan sudah kita bahas. Yang penting ada satu nisab. Apalagi itu warisan kan begitu. Nah itu kalau 3 miliar kan berarti berapa itu? Dibagi 50 juta aja. Dibagi 50 juta berapa? 1 miliar. Ya dapat nggak 15 gitu maksudnya 15 ekor kambing. Ya kan yang 50 juta kan ibarat satu nisab, satu kambing misalnya. Gitu. 50 juta satu kambing. Kan hitungnya begitu. 50 juta satu kambing. Kelipatannya satu berarti kalau 3 miliar berapa itu? Kan begitu. 60 kambing tuh Pak Ji. 60 kambing kalau bikin sapi berarti kan dibagi 7 aja kan begitu ya. 60 bagi 7 berapa? Kan gitu. Dapat 5. Oh, 8 ya? 8 sapi Pak Ji. Yang 3 miliar 8 sapi. Ya. Kalau ngitungnya nih nisab. Kalau ngitungnya orang yang murah hati, dermawan seperti Nabi Ibrahim kan begitu ya.
Itu ya semuanya dikurbankan gitu maksudnya. Nabi Ibrahim pernah kurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Itu berapa miliar gitu maksudnya. Gitu. Satu kambing dirata-ratakan 3 juta aja udah berapa itu. Nah itu. Artinya ya di sini kita memang perlu semangat berkurban. Ya, tadi malam saya nganter jamaah yang dari RW 15 gitu beli kambing. Tadinya beliau sudah pesen. Sudah pesen yang 3,5 juta. 3,5 juta. Iya, pas dilihat ada yang lebih gede lagi, gitu maksudnya. Yang 3,5 juta dibatalin, ganti yang 4,5 juta. Nah, ini yang seperti ini yang perlu kita tiru maksudnya begitu. Gitu. Tadinya yang 3,5 juta itu kata dia, kok kecil ya? Ya kurang mantep gitu maksudnya. Dia beli yang 4,5 juta, nambahin 1 juta. Yang 3,5 juta kan udah gitu, udah dibayar. Tapi boleh dibatalin karena belum diambil. Ya sama-sama ridho dia, sama-sama ridho orang yang jualnya, orang yang belinya. Tapi yang jelas kan dia beli lebih besar gitu. Nah itu. Sekarang sistem online ya. Oh iya. Kalau belinya kita online itu untuk agama boleh yang pertama. Yang kedua kembali kemarin lupa masalah pembagian Kurban. Pengorbanan punya hak untuk dikasih korban itu. Nah kendala kita ini untuk pembagiannya kan sepakat satu jiwa bagi 4 kantong. Cuman kendalanya pembagian itu untuk yang pengorban kambing karena biar kita makan namanya dagingnya dari sapi bukan daging kambing. Itu kira-kira boleh nggak? Begitu sebaliknya. Jadi asal hukum nih ya. Asal hukum adalah ketika kurban kambing dia dapat bagian kambing. Itu asal hukum. Tapi kemudian kesepakatannya berbeda ya terserah, dikembalikan kepada kesepakatan kita. Jadi istilahnya dan perlu juga sih bila perlu ya siogianya lah. Bila perlu kita itu mengumumkan kepada halayak untuk menyatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia protes, saya minta kambing aja, ya berarti ya tinggal diganti saja. Kalau memang itu barangnya masih ada. Dan orang yang berkurban ya harus legowo lah karena ini kesepakatan kita bersama gitu maksudnya. Kan sulit ngaturnya gitu maksudnya. Pak Marhaba pengen kambing, dia kurbannya kambing, pengen kambing. Tapi kok dikasihnya sapi, pengen nyate kan enak kambing Pak Jia, begitu misalnya gitu. Saya pengen kambing aja lah, nggak mau ini misalnya. Dikembalikan kepada dia, kebetulan masih ada daging kambingnya, kasihkan aja ganti, gitu maksudnya. Tapi kalau sudah tidak ada, ya wayahnya orang yang yang berkorban ya jangan memaksakan diri karena panitia juga tidak hanya memikir satu orang itu persoalannya. Jadi ini perlu juga kita mengerti antara yang berkurban dan panitia kurban harus saling legowo. Kita nggak usah diributkan hal yang kayak begitu. Kalau masih ada kasih. Tapi kalau misalnya sudah nggak ada, nggak apa-apa, gitu maksudnya. Yang berkurban juga harus legowo. Barangnya sudah dikasihin, masa udah dikasihin diambil lagi kan kita nggak enak juga, gitu maksudnya. Begitu. Apalagi sudah orang mana yang nerima kan, gitu maksudnya. Nah ini repot, gitu maksudnya. Gitu. Makanya dari awal ya idealnya sih tadi, gitu maksudnya. Idealnya orang yang berkurban kambing dapat bagian kambing. Orang berkurban sapi dapat bagian sapi. Tapi kan kita sudah iltibas, udah campur aduk nggak karuan gitu maksudnya, begitu. Nah, maka dari itu kesepakatan panitia, makanya kan idealnya kan kemarin saya sudah katakan bahwa panitia kurban sebaiknya yang ikut kurban juga, gitu, supaya dia tahu betul begitu. Dan apabila melakukan usulan-usulan juga enak karena dia termasuk yang berkurban itu. Dan ini sama orang ketika yang berkurban itu jadi panitia kurban sama dengan hukum asal bahwa kurban itu dia yang menyembelih, dia yang nguliti, dia yang nyiangi, dia yang ngurusin, bersihin dan juga membagikan terlibat langsung itu lebih bagus daripada yang berpangku tangan
kemudian dia menyerahkan kepada panitia 100%, tapi ketika ada masalah dia grundel. Nah ini masalahnya begitu. Itu yang kedua ya Pak ya. Kemudian yang pertama tentang online ini, boleh ke pembelian ini online di sini kan sama dengan salam. Dalam ilmu fikih itu salam itu pesan. Ya, pesan antar atau pesan barang itu sama. Ya, syarat pertama seridon biridon. Sama-sama ridho antara orang yang berpesan dengan orang yang menjual barang begitu. Harus mengetahui, harus sama-sama jujur kan gitu maksudnya. Artinya ketika bagaimana kan biasanya kalau barang rusak kita sulit mengembalikannya. Nah ini mungkin yang belum tersentuh ini. Kalau ilmu fikih sih sudah tuntas Pak pembahasannya. Ketika barang itu rusak gitu maksudnya, maka boleh dikembalikan karena yang namanya salam itu, pesan itu, online itu masih dalam masa khiyar gitu. Khiyar kan ada 3, ada khiyar aib, khiyar syarat, khiyar nasa kan gitu. Apabila masih dalam prosesi antara jadi dan tidak jadi, itu masih di tangan, masih bisa dibatalkan dan itu masih sangat mudah. Nah khiyar aib itu ya tadi barangnya rusak, maka si pemesan boleh mengembalikan barangnya kepada si penjual gitu maksudnya, si penjual barang. Nah ini cuma prosesnya kadang kita kan begitu, kita pesan sama toko anu tapi yang bawa itu jasanya bukan toko itu, orang lain gitu maksudnya. Gojek tidak tahu menau pokoknya kan gitu, siapa mikir barang doang maksudnya, nganter barang doang. Nah ini yang belum tersentuh ini sebenarnya, yaitu dia harus benar-benar jujur. Nah di sini memang perlu kejujuran, makanya kata Nabi shadiqut tujjar kana ma'i fil jannah kan begitu. Pedagang yang jujur bersamaku di surga. Bukan ulama, bukan siapa, tapi pedagang yang jujur. Ini luar biasa. Ini artinya perlu, karena pedagang yang jujur itu ya insya Allah tidak merugikan orang lain. Kan prinsipnya begitu. Jadi prinsip awal sih sama dengan salam Pak. Sama online itu sama dengan pesan. Dan itu syarat pesan itu harus sama-sama ridon biridon. Jadi yang pesan juga harus mengetahui tentang hal itu, harus ridho, dia harus tahu betul bahwa ini kelemahan pesanan. Ini kemungkinan target misalnya barang bisa rusak dan sebagainya, begitu. Ya suatu hari kita pesan kurma kan begitu. Kurma digambar kan bagus banget itu misalnya gitu. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan kok harganya di bawah standar gitu. Kita beli sekitar 75, di situ cuma 45. Kan itu berapa tuh? 30.000 sendiri kan gitu ya selisihnya. Iya, ditambah ongkos kirim paling 6.000 kan misalnya. Berarti kan sekitar 51.000. Tapi kan dapatnya bagus banget itu, bener apa enggak ya, pas dibuka ternyata beda. Rasanya enakan yang memang yang biasa 75 gitu maksudnya. Nah itu hal yang kayak begitu gitu maksudnya. Dan kita harus paham betul ini ya, inilah barang pesanan itu seperti itu umumnya begitu. Makanya kita jangan terjebak sama gambar. Walaupun di situ dipesan juga ada Pak, ada disebut syartun, ciri-cirinya asrot. Jadi ciri-cirinya harus jelas gitu maksudnya. Misalnya kita ukurannya udah bener misalnya 1 kilo, tapi kok tidak sesuai dengan gambar gitu maksudnya. Nah kita apabila mau mengembalikan ke siapa? Ketika pas dibuka, kok ini gambarnya beda, tidak sesuai dengan pesan, dicocokin. Saya ngomong ke itunya Pak, ke ininya, Pak saya mah cuma nganter doang katanya begitu. Nah ini kasihan juga kan begitu maksudnya, kalau dia lagi kan balik lagi kan kasihan. Nah itu disitulah ya artinya si penjual barang harus jujur dan si pemesan barang juga tentunya harus jujur juga. Artinya kalau misalnya qad bayar di tempat ya harus bayar di tempat. Kalau tiba-tiba ke situ misalnya nggak ada duit itu bagaimana? Ngutang, ini kasihan itu kan ojek juga kan gitu. Gitu. Dia yang menyampaikan, dia yang membayar kan gitu nantinya. Nah itu. Nah ini repotnya bagi kita.
Jadi sementara ini secara fikih sih sudah dibahas tuntas, tapi mungkin prakteknya yang jadi masalah gitu maksudnya. Yang jadi masalah itu prakteknya. Maka hal-hal tertentu kan di situ ada juga sih memang pesan makanan yang dilarang itu. Salah satu hal yang dilarang itu pesan makanan, Pak. Gitu. Pesan makanan pesannya pagi, didatangkannya sore, sudah basi kan gitu maksudnya, begitu. Kecuali dalam perjanjian makanan diantar sudah masih dalam keadaan hangat. Nah, kan ada catatannya biasanya begitu. Berarti masih hangat, berarti baru dibikin tadi. Kan gitu maksudnya. Walaupun diantar sore, tapi dibikinnya habis asar dia, langsung matang, langsung dikirim. Nah, itu. Tapi yang jelas di situ sudah wanti-wanti fikih menyatakan apabila pesan-pesan makanan di situ umumnya dulu mah istilahnya bukan makanan-makanan seperti kita KFC dan sebagainya. Di sini susu contohnya, pesan susu gitu maksudnya. Nah itu susu yang kalau dulu kan jualan susu kan luar biasa, peres langsung dijual gitu maksudnya. Iya, kalau kita kan pesan susu yang di kalengan ya itu sudah nggak ada masalah, expirednya kan udah ada gitu jelas, tinggal dibaca gitu maksudnya. Tapi yang dulu itu bahasanya pesan susu sih. Jadi kan kadang meresnya kan biasanya pagi mereka diantarnya siang atau sore itu sudah basi katanya susunya. Maka di sini boleh membatalkan termasuk aib gitu maksudnya. Sudah rusak barangnya. Makanya dilarang untuk melakukan salam dalam hal tadi makanan gitu maksudnya. Karena khawatir terjadi seperti itu. Artinya Islam sebenarnya memberikan penjelasan supaya tidak rugi bagi kedua belah pihak, yang menjual ataupun yang berpesan. Jadi asal hukum online itu boleh, Pak. Tapi tentunya harus dilihat di sini aturan-aturannya. Di sini patokan utamanya adalah ridon biridon. Artinya sudah mengetahui, sudah dimaklum orang yang berpesan ya biasanya barang pesanan itu ya begitu misalnya. Kambing itu diperlihatkan itu difotonya bagus luar biasa gitu maksudnya. Tapi kan itu foto ya. Pas di situ mungkin dibawa ke sini kan gitu maksudnya. Iya, kepanasan dan sebagainya. Iya. Jadi kempes perutnya. Nah itu. Makanya kalau mau ya kita datang sendiri misalnya ke Cianjur, ke Sukabumi gitu kan biasanya banyak kambingnya. Gitu. Datang sini nih kambingnya 1 2 3 10 misalnya. Kirim ke Muhajirin. Gitu maksudnya alamatnya dikasih tahu gitu. Ini ditulisin di situnya. Nah, itu yang seperti itu mungkin jauh daripada terjadi masalah. Paling kemungkinannya ya dia diturunkan, dinaikkan dari kendaraan, dari tanah ke kendaraan atau diturunkan dari kendaraan ke tanah ke kita, mungkin persoalan di situ. Makanya perlu hati-hati juga, gitu maksudnya. Jangan sampai menyakiti hewan, gitu. Itu Pak. Jadi memang asal hukum online itu boleh. Assalam ya termasuk ya juzu boleh, gitu online itu. Tapi hal-hal mutlak yang perlu diperlukan di dalam proses akad salam ini ya perlu ditegakkan juga gitu maksudnya. Ya, tadi harus jujur, harus mengetahui betul, harus ridho. Kalau apabila terjadi seperti ini, ya ini repot. Siapa yang dirugikan kan ini persoalannya begitu. Siapa yang merugikan? Nah di situ. Maka kita apabila jadi pelaku ekonomi ya begitu harus jujur. Makanya ya sudah dibahas bahwa salam itu untuk masalah makanan ya mutlak sih. Banyak ulama yang menyatakan ya tidak boleh melakukan pesan makanan karena khawatir tadi basi masalahnya. Ya kita pesan nasi padang pagi jam 9, lah datangnya jam 2 siang. Gitu. Mending sih kalau baru masak orang tadi dibungkusinnya saking banyaknya dia lupa ini belum dikirim kata begitu. Dibungkus tadi. Nah, aturan sih yang punya masakan padangnya harus ganti itu. Harus ganti kalau bila misalnya dia kok ini udah adem sih gitu maksudnya dibalikin lagi kan begitu. Udah medok gitu maksudnya. Apabila dibalikin lagi dia harus ganti hukum salam begitu. Itu sama dengan pesan itu. Saya pesan nasi padang 10 misalnya begitu.
Ya, di sini ada kerjaan tukang misalnya, pesan nasi padang 10. Pesannya tadi jam 9, datangnya jam 12. Itu 3 jam nasi udah basi itu. Udah nggak enak gitu maksudnya. Gitu. Apalagi sampai sore, dibalikin lagi nggak boleh kan begitu. Dibuang jadinya mubadzir. Iya kan? Nah itu Islam tuh menjembatan itu supaya tidak dirugikan salah satu pihak. Demikian mungkin ya. Hukum menjual hewan kulit kurban yang kemudian dananya untuk kepentingan umat nggak ada masalah. Tapi kalau untuk menjual sebagai upah kepada yang memotong itu maksudnya tukang jagal, ya mutlak ulama menyatakan nggak boleh kalau itu dijadikan sebagai upah gitu. Kalau mau ya bagian sendiri dia lain itu maksudnya. Kecuali kita kasihkan ke dia kulitnya. Ini saya kasih kulitnya tapi bukan upah ya gitu maksudnya. Dia benar-benar daging kurbannya gitu maksudnya. Kita berikan kepada tukang. Ya kayak hukumnya sekarang kan bukan hukum jadi kebiasaan. Kebiasaan kita kan biasanya ya dia dapat duit, dapat kulit gitu misalnya, begitu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang seperti itu. Tapi jangan diniatkan kulit itu upah dia. Jadi upah dia mah ada khusus, misalnya upahnya 1 ekor sapi 700 karena 1 orang 100 misalnya. Misal gitu. Berarti kan dia dapat tuh 700. Nah, ini tambahan si sodako, berarti sodako juga kan, berarti kurban juga. Ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Ini kulitnya di bawah nih, kita juga mau memprosesnya sulit gitu misalnya, begitu. Tapi misalnya di panitia dimanfaatkan untuk dikumpulkan lalu dijual untuk kepentingan masjid, boleh seperti itu. Atau nanti dibagian ke fakir miskin duitnya, atau misalnya duitnya, yang jelas jangan upah kurban, jangan upah orang yang menyembelih kurban, jangan gitu. Kalau yang seperti itu tujuannya nggak boleh mutlak. Tapi kalau tujuannya untuk kepentingan umat, untuk fakir miskin dibagikan lagi duitnya, nggak apa-apa. Misalnya dari hasil kulit kurban beli toa, sampai 3 juta misalnya, bagus, itu nggak apa-apa, kepentingan umat pak, gitu. Atau beli karpet gitu karena kita butuh karpet misalnya, ya silakan. Itu untuk kepentingan bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, kecuali kita dapat nggak ada yang ngurus kulit nih, dapat kita kulitnya gitu, sodako kulit dari masjid misalnya. Kita jual kulitnya, ya nggak apa-apa gitu. Walhasil tidak hanya kulit pak, daging juga boleh sih pak dijual. Cuma bagusnya dimakan. Jadi hewan kurban itu jangan dijual pak, bagusnya. Kecuali kita nih Pak Haji dapat dari masjid ini misalnya, kan saya kebiasaannya begitu. Dari masjid ini gitu 5 kilo, dari masjid At-Taubah PUP 5 kilo gitu, dari film masih 5 kilo kan banyak banget tuh. Saya bagi-bagikan gitu kan, masih ada juga nggak kemakan ini misalnya, ya dijual nggak ada yang mau. pikir-pikir dijual katanya nggak bisa aja tuh maksudnya. Sampai kulkas numpuk gitu dikasih kan udah banyak target ini kita. Ya ini kadang bingung kita juga kan begitu, saking banyaknya begitu. Nah itu boleh juga dijual sebenarnya. Itu kan hak kita gitu maksudnya, begitu. Cuma saya yakin nggak ada yang mau, kayaknya orang yang lain juga dapat kambing, dapat sapi kan begitu. Nah itu. Ya, jual murah aja nggak ada yang mau gitu maksudnya. Ya. yang biasa 120 misalnya dijual 50.000 juga nggak ada yang mau sekilo itu. Nah itu karena memang sudah banyak, sampai kadang diberikan sama ikan itu karena sudah lama kan gitu ya. Ya kan ikan ada yang makan daging kan gitu. Nah itu. Jadi istilahnya ya itu lebih baik, bahkan ada yang menyatakan daripada dijual lebih baik diberikan kepada binatang. Itu lebih bermanfaat. Walhasil sih memang dijual itu urutan sekian pak, gitu maksudnya. Tapi kecuali yang tadi kayak kulit ya. Kalau daging kan istilahnya bisa dikonsumsi. Kalau kulit kan dikonsumsinya harus pakai tahapan, tidak langsung kan begitu. Harus disamak dulu, harus kalau mau dibikin kerupuk ya harus dijemur dulu lama, diguntingin.
Itu lama loh. Saya pernah melihat itu di Garut, itu di tukang jagal, itu kulit-kulit kerupuk kulit itu yang biasa dijual. Itu prosesnya lama banget itu, ya Allah, kata saya capek banget nih. Jadi dia disamak dulu tuh, habis disamak baru diguntingin, dijemur baru tuh. Dijemur tuh sampai keinjak-injak sepeda, keinjak motor gitu. Ada saya. Ya itu bener itu, aduh, sampai kucing aja nggak mau itu. Orang itu begitu banyaknya kucing nggak mau. Berarti memang iya. Ya orang baunya aja nggak enak, tapi setelah digoreng jadi enak itu maksudnya. Iya. Di situ jadi istilahnya ya apabila prosesnya seperti itu kan kita sayang apabila dibuang, kan orang Indonesia mah begitu, kreatif gitu. Makanya di sana di Arab Saudi kerupuk jarang, Pak. Kalau mau kerupuk jarang, tandanya Pak Haji tuh. Kerupuk jarang, dan kalau ada harganya mahal gitu maksudnya, karena memang prosesnya mahal gitu, prosesnya sulit. Nah itu ya. Jadi istilahnya asal hukum sih tidak bagus dijual, kecuali ya hal-hal tertentu kayak kulit yang, tapi sekali lagi kalau untuk upah nggak boleh mutlak, Pak, nggak boleh. Upah untuk motong itu maksudnya dikasih kulit nggak boleh, harus upah yang lain, ujrohnya yang lain, upahnya yang lain, gitu maksudnya. Itu mah tambahan saja, tambahan sedekah. Nih kulitnya bawa aja, sedekah dari kami yang kurban misalnya, begitu. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau itu upah, sekali lagi mutlak nggak boleh. Itu ya. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan. Tentunya kesimpulannya mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin, dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu sih yang ngurusi yang berkurban perlu ngerti tentang fikih berkurban. Jangan sampai kita buta gitu maksudnya. Amaliyah ibadah yang disertai ilmu akan bernilai tinggi di mata Allah dibanding orang yang tidak tahu sama sekali. Kita harus tahu, Pak. Makanya kan fikih itu sampai detail pembahasannya. Yang buta, yang picak nggak boleh dikurbankan, itu sampai detail banget gitu maksudnya. Yang kurus, iya, ini luar biasa. Ini detail banget. Ini perlu kita ketahui gitu maksudnya, supaya benar-benar ketika kita ibadah dengan ilmu, bernilai tinggi ibadahnya ketika disertai dengan pengetahuan yang luar biasa terhadap ilmu itu. Dan kita terasa ringan apabila disertai dengan ilmu. Ringan, mantap langkahnya karena sudah kuat ilmunya. Demikian beberapa hal yang bisa dipahami dan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.